Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Mubarok. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh antagonis atau bisa dikatakan best villain dari cerita epos Mahabharata. Tidak lain dan tidak bukan adalah Sangkuni. Mungkin bagi kalian yang masih asing dengan cerita epos Mahabharata pasti belum pernah mengenal banyak tokoh tersebut. Tapi ada salah satu tokoh dari epos Mahabharata yang menjadi ikon dan menjadi bahasa sehari-hari kita. Seperti contohnya Arjuna yang melambangkan ketampanan dan Sri Kandi yang melambangkan perempuan yang begitu tangguh. Ya, langsung saja ke inti ceritanya. Pertama-tama kita mengenal Sangkuni terlebih dahulu. Sangkuni atau bernama lain Subala adalah pangeran dari kerajaan Gandhara. Lalu mengapa ia begitu dekat dengan para Kurawa dan menetap di kerajaan Hastinapura? Ia mengikuti kakaknya yang bernama Gandhari yang menikah dengan Raja Hastinapura yang bernama Dristarata. Gandhari saat diminta menjadi istrinya, seluruh kerajaan Gandhara tidak ada yang mengetahui termasuk Gandhari kalau Gandhari ternyata dijodohkan dengan raja dari Hastinapura. Gandhari pun harus menerima nasibnya yang menjadi istri dari Raja Hastinapura, yaitu Dristarata yang ternyata buta. Dan untuk menghormati suaminya, Gandhari pun rela menutup kedua matanya dengan kain untuk merasakan apa yang dirasakan oleh suaminya tersebut yang bernama Dristarata. Namun perbuatan tersebut malah dianggap menghina oleh kerajaan Hastinapura. Lalu kita akan mundur ke belakang sedikit, di mana masa pada saat Gandhari belum menikah dan Sangkuni masih muda. Dulu dikisahkan bahwa Gandhari pernah diramal oleh seorang Roshi yang mengatakan bahwa suami pertama dari Gandhari akan meninggal dan menjadikan Gandhari janda. Pada saat tersebut, Raja Gandhara atau ayahnya Gandhari pun mendengar ramalan tersebut dan ia ingin mematahkan ramalan tersebut agar tidak terjadi pada anaknya Gandhari. Dan Raja Gandhara pun akhirnya memutuskan untuk mengawinkan Gandhari dengan seekor kambing dan lalu menyembelihnya untuk memutuskan atau menghentikan ramalan tersebut. Nah, singkat ceritanya, kerajaan Hastinapura dan rajanya mendengar cerita tersebut dan dia sangat begitu marah dan murka terhadap Gandhari dan serta kerajaan Gandhara. Lalu ia memutuskan untuk menghukum semua dari anak dari Raja Gandhara beserta ibu dan Raja Gandhara beserta istri Raja Gandharanya yang berjumlah 100 anak laki-laki adik dari Gandhari, termasuk Sangkuni. Dan pada saat itu kerajaan Hastinapura dilarang membunuh tawanan, maka ia mensiasati atau mengakali semuanya dengan memasukkan semuanya ke penjara dan memberikan 1 butir nasi setiap harinya ke 100 orang dan termasuk ayah dan ibunya Sangkuni. Nah, akhirnya Raja Gandhara pun memutuskan untuk memberikan semua butir nasi yang telah dikumpulkannya kepada Sangkuni.
dan Sengkuni harus menuntut balas atas semua kejadian tersebut. Hingga pada akhirnya ayah Sengkuni pun mematahkan kaki Sengkuni agar ia terus mengingat apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Hastinapura dan dia harus menuntut balas semuanya tersebut. Dan Sengkuni pun menuruti semua apa yang dikatakan oleh ayahnya, dan hari berlalu dan ternyata saudaranya mati satu persatu, dan hingga pada akhirnya ayahnya pun meninggal dan ia membuat dadu dari tulang belulang ayahnya, di mana dadu tersebut akan menuruti seluruh perintah dari Sengkuni. Dan lanjut cerita, singkat ceritanya Sengkuni pun akhirnya bisa bebas dengan memohon kepada Raja Dristarata dan akan mengabdi kepada kerajaan Hastinapura dan akan menyayangi semua keponakannya Kurawa. Nah, Sengkuni adalah orang yang mendalangi semua kerusuhan pada perang Eksisentra, dan dia terus mengadu domba semua kerajaan dan terus menghasut kepada keponakan-keponakannya Kurawa agar selalu membenci para Pandawa, dan ia yang menghasut Duryudana untuk menjadi raja dari Hastinapura. Dia pula yang meracuni Bima, akhirnya Bima dibuang ke Sungai Gangga, dan dia yang membakar kerajaan Kertas dan hampir membunuh seluruh para Pandawa. Tapi sebelum kita sudah mengetahui sisi gelap dari Sengkuni. Dia adalah orang yang licik, penuh politik, dan dialah yang mewayangi semua terjadinya kerusuhan. Dialah yang menjalankan bidik-bidik caturnya dengan hasutan dan rayuannya dari Sengkuni. Melihat dari semua itu, saya mengajak kalian semua untuk melihat perspektif dari sisi lain dari Sengkuni, di mana ia dipaksa untuk melihat seluruh saudaranya meninggal, dan termasuk ayah dan ibunya, dan hingga menjadikan dia menjadi seperti orang yang begitu licik dan begitu keji. Semuanya itu terjadi karena kerajaan Kurawa yang menjadikannya seperti itu. Ya, meskipun tokoh Sengkuni tidak bisa lepas dari sesuatu yang buruk, tokoh antagonis dan best villain menurut saya di cerita epos Mahabharata, karena dia tidak menggunakan otot sama sekali, melainkan menggunakan otak untuk menaklukkan semua para Pandawa. Meskipun tidak berhasil, tapi dia menjadi tokoh yang sangat penting terjadinya perang Eksusentra pada saat perang Eksusentra. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.